Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Pak Tirta. Pak Tirta di Semarang menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya awal tahun 2000-an. Kemungkinan, kata Pak Tirta, kejadiannya itu antara 2003 atau 2004. Jadi Pak Tirta itu aslinya bukan orang Semarang, dia itu aslinya orang Jakarta. Menikah dengan orang Semarang dan waktu itu mungkin udah kurang lebih sekitar 10 tahun tinggal di Semarang sana. Dan ya karena bingung juga gitu ya, mau kerja apa dan sebagainya, Pak Tirta pun akhirnya menggeluti satu profesi yaitu seorang tukang ojek. Mohon maaf ini lagi gerah banget gitu ya. Nah, menggeluti profesi tukang ojek tersebut tentu saja banyak pengalaman ya di jalan. Baik ketemu orang yang aneh-aneh maupun ketemu sesuatu atau sosok-sosok yang aneh juga yang kemungkinan bukan orang. Nah, ini di tahun 2003 atau 2004 ceritanya. Pak Tirta itu lagi narik malam. Dia itu berangkat sore sekitar jam 4 dan waktu itu kurang lebih sekitar jam 10 malam. Setelah mengantarkan orang terakhir, pelanggannya gitu ya, meskipun bukan pelanggan, maksudnya ada orang naik gitu ya, diantarkan ke rumahnya. Dan ini bukan ojek online waktu itu, tapi kayak semacam ojek pangkalan. Tapi Pak Tirta sendiri tuh lebih milih keliling gitu ya, keliling daerah yang lumayan cukup ramai, nanti nawar-nawarin di sana, Pak, Bu, ojek, Mas, kayak gitu ya, ditawar-tawarkan. Nah, Pak Tirta habis nganterin itu tadi, ada seorang pelanggan dianterin ke rumahnya ke sana. Singkat cerita udah selesai, Pak Tirta pun perjalanan pulang. Dan waktu itu dia memang niatnya mau pulang ke rumah. Udah malam, udah jam 10 lewat. Aku mau pulang aja lah. Lagian jam segini juga udah mulai sepi, pikirnya Pak Tirta. Dia pun jalan ke sana karena tempat yang diantarkan tadi lumayan cukup jauh. Pak Tirta pun akhirnya ya tadi bawa pelanggan itu kan ya nggak bisa ngerokok gitu ya. Pak Tirta pun berhenti sejenak di trotoar di sana dan dia pun nyalain sebatang rokok. Santai dulu ngabisin sebatang ini baru aku mau pulang ke rumah. Nah, udah diempot gitu ya, sampai ini udah tinggal sedikit dan udah nggak sabaran mau dimatiin gitu ya. Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki, usia mungkin antara 12 atau 13 tahun. Usia antara SD kelas 6 atau kelas 1 SMP gitu. Dia bawa tas ransel, pakai kemeja. Kemejanya nggak disebutkan motifnya apa. Pakai celana pendek. Datang ke Pak Tirta. Pak, ojek Pak, nanya begitu. Pak Tirta pun nengok gue. Loh, iya dek, ojek dek gitu. Tapi bapak mau pulang, kata si Pak Tirta. Pak, tolong anterin saya, kata si anak tersebut. Gimana ya? Nggak ada yang lain ya tukang ojek. Pak Tirta itu sempat ngeliat-ngeliat karena memang awalnya dia itu udah mau pulang. Pak Tirta coba nyariin, memang daerah sepi di situ ya. Pak Tirta nyariin ya memang nggak ada gitu kan. Emang rumahnya di mana dek? Dia itu menyebutkan satu daerah, pokoknya Semarang atas. Lumayan cukup jauh jaraknya ya. Dan Pak Tirta pun gimana ya gitu. Pak, tolong saya, kata si anak tadi. Saya kemalaman dan saya ditunggu sama ibu saya, Pak. Bapak saya udah ndak ada. Cerita begitu. Pak Tirta pun aduh, kasihan banget ini anak gitu kan. Sebentar ya dek ya, kata si Pak Tirta. Sebentar Pak, tolongin Pak. Kayak terus memaksa Pak Tirta. Dan akhirnya Pak Tirta kan butuh waktu untuk berpikir ini gimana ya. Ya wis lah, udah. Akhirnya apa, Pak Tirta pun nurut. Ya wis, tak anterin ya, katanya begitu. Rumahnya ke sana, katanya. Iya betul Pak, rumah saya di situ. Ya sudah, yuk ayo. Pak Tirta pun putar balik motornya. Intinya ya nggak tahu mekanismenya itu seperti apa waktu itu. Cuman si anak tadi pun akhirnya naik di belakang Pak Tirta. Bonceng. Berjalanlah motornya Pak Tirta menuju ke arah selatan, menuju ke arah Semarang atas. Jalan pelan-pelan begitu ya. Pak Tirta pun sambil jalan itu ngajak ngobrol. Dek,
Kok malam-malam baru pulang jam segini? Iya Pak, saya habis jalan-jalan katanya begitu. Dan loh, jalan-jalannya jauh banget, habis dari tempat saudara atau gimana? Enggak Pak, aku memang habis jalan-jalan aja katanya begitu. Jalan-jalan gitu ya. Naik apa dari atas dari rumah gitu kan? Saya jalan kaki Pak kata. Hah? Kamu jalan kaki dari atas? Iya Pak, jalan kaki. Dan Pak Tirta baru nyadar ternyata begini, si anak tadi meluk erat, bukan erat lagi, tapi meluknya tuh kencang banget dari belakang. Pak Tirta kan pakai jaket gitu ya, nyet, di atasnya ketutup sama jaket yang longgar gitu ya. Ini kan di bawahnya ditekan, jadi atasnya tuh agak yang kendor gitu kainnya. Itu ketutup, tangannya nggak kelihatan. Pak Tirta pun merasakan hal itu setelah mungkin beberapa menit berjalan. Anak ini ya udah bener pegangan gitu. Tadinya kalau misal nggak pegangan mau tak suruh pegangan, soalnya kan jalannya tuh naik nanjak gitu ya. Nah, Pak Tirta pun ngajak ngobrol lagi. Kamu jalan kaki dari atas? Iya Pak, aku jalan kaki dari atas. Ngapain? Kata si Pak Tirta. Ngapain? Repot-repot kayak gitu. Ini kan pulangnya malah jadi susah kayak gini kan. Iya sih Pak. Lah terus emang kayak gini sering atau gimana? Ibumu ndak nyariin atau gimana? Ya ibuku nggak nyariin Pak. Dan memang aku setiap hari begini. Kamu setiap hari seperti ini? Iya Pak, aku setiap hari kayak gini. Dari atas sana, nanti turun ke bawah, muter-muter sampai malam. Terus nanti aku balik lagi ke sana. Dan aku biasanya naik ojek ya. Naik ojek yang seperti Bapak ini gitu. Naik ojek seperti Bapak gitu kan. Alah udahlah, Pak Tirta sendiri tuh nggak mau pikir pusing gitu ya. Pengen buru-buru, cepat-cepat nganterin si anak ini supaya cepat sampai di rumahnya. Pegangannya itu makin kenceng sampai Pak Tirta sendiri itu ngerasa ini mulai engap ini megangnya kok kayak gini banget, kayak takut jatuh atau gimana. Pak Tirta pun ngomong, Dek, pegangannya boleh, pegangan bagus biar nggak jatuh, tapi ya jangan kenceng-kenceng gitu. Bapak engap jadinya, kata si Pak Tirtanya. Akhirnya tangannya pun dilonggarin. Nah di situ setelah tangan dilonggarin, beberapa saat kemudian Pak Tirta masih mengendarai motornya, fokus ke jalanan di depan yang ya udah mulai lumayan cukup sepi juga karena udah malam. Pak Tirta mencium di sebuah tikungan, dia itu mencium ada bau nggak enak. Ada bau bangkai yang tiba-tiba masuk ke hidungnya. Pak Tirta pun berpikir, ya ini mungkin ada bangkai di pinggir jalan gitu ya. Oh asem ada bangkai, ada sampah atau apa belum diambil. Pak Tirta pun melanjutkan, tapi kok ya di depan kok aku nyium bau bangkai lagi ya, pikirnya Pak Tirta. Terus maju ke depan lagi, bau bangkai itu tuh seolah-olah ngikutin terus Pak Tirta. Sementara anak di belakang sana, ini malah ketawa. Si anak tadi, anak laki-laki tersebut, dia ketawa gitu. Ditanya sama Pak Tirta, kenapa ketawa Dek? Itu Pak, baunya katanya. Loh kamu nyium juga? Iya Pak, aku nyium ada bau bangkai, kata si anak tadi. Oh pantesan, iya kok ini ya bau bangkainya serasa di mana-mana, kata Pak Tirta. Ini aja masih bau bangkai. Iya ya Pak ya, kok bau bangkai seperti itu ya Pak ya. Wah orang ini pada jorok, kata si anak tadi. Ya Pak Tirta pun akhirnya nggak melanjutkan, cuman ini baunya tuh ya itu tadi. Kok ya kadang memang hilang, tapi nanti muncul lagi. Hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi. Seperti itu. Pak Tirta pun waktu itu belum ada rasa takut, belum ada rasa apa gitu. Yang ada tuh kok aneh ya gitu ya. Alah udah wis, yang penting nganterin anak inilah, kasihan. Dibayar nggak dibayar nggak apa-apa, pikirnya Pak Tirta. Aku nggak tega, aku bayangin anakku sendiri kalau misal malam-malam di jalan nggak dianterin, ya kasihan, pikirnya Pak Tirta. Terus melanjutkan perjalanan makin ke atas, makin ke atas. Nah begitu udah sampai di Semarang atas sana, titiknya nggak disebutkan di mana, mulailah ditunjukin jalan sama si anak kecil itu. Pak, nanti di depan, dan posisinya tuh begini, Pak Tirta di depan bisa merasakan posisi si anak tadi ngebonceng itu modelnya kayak gimana. Tangannya meluk, kepalanya tuh nempel di jaket gitu ya. Jadi cuma satu sisi begini doang, merapat lah. Si anak itu dengan lihainya gitu, ini menunjukkan jalan. Pak, depan belok kiri Pak. Ya, belok kiri lah ke sana. Pak, nanti pertigaan belok kanan gitu.
ditunjukin terus ke sana, sampai ke daerah yang bener-bener itu sepi. Daerahnya sepi ya di sini. Pak Tirta juga baru merambah ke daerah. Ya mungkin pernah gitu ya, cuman nggak terlalu hafal dengan daerah tersebut. Dan akhirnya Pak Tirta, "Dek, ini rumahnya udah deket atau masih jauh?" "Udah deket Pak, di depan," kata si anak tadi. Akhirnya Pak Tirta pun melanjutkan motornya ke sana, sampailah di sebuah rumah. Sebelum sampai, nah ini ada keanehan lagi, pikirnya Pak Tirta. Dia kan nempel ya kepalanya di jaket tersebut, kan harusnya nggak bisa melihat di depan dong. Atau mungkin ya terlalu udah hafal dengan jalannya, bisa jadi. Nah si anak itu bilang, "Pak, itu nanti di depan Pak, 3, 4, 5 rumah lagi, itu rumah saya Pak, rumah yang catnya warnanya putih, rumah kecil," kata si itu. "Oh iya, baik." Dan ya Pak Tirta pun ke sana melihat rumah tersebut gitu ya, sesuai ciri-ciri yang ditunjukkan si anak kecil tadi. Mulai pelan, akhirnya Pak Tirta pun sampai di depan rumah tersebut. Sesampainya di situ, si anak kecil itu pun turun. "Pak, sebentar ya Pak ya." Iya Pak Tirta, mungkin maksudnya dia itu mungkin mau minta uang sama ibunya buat bayar ya. "Tak tungguin, kalaupun nggak dibayar juga nggak apa-apa sebenarnya," kata Pak Tirta. Si anak tadi pun berjalan ke sana dengan santainya ke arah rumah tersebut. Pintu dibuka dari dalam, keluarlah seorang perempuan. Dan begitu melihat seorang perempuan tadi, Pak Tirta di situ mulai gemeteran. Karena apa? Perempuan itu cara keluarnya, kepalanya itu merunduk begini. Begitu keluar pintu, dia tuh baru berdiri gitu ya, tegak. Dan si perempuan itu lebih mirip kayak sosok kuntilanak katanya. Pakai bajunya itu baju gede, warnanya putih, panjang kayak daster yang kepanjangan kata Pak Tirta. Kakinya itu nggak kelihatan, tangannya nggak kelihatan, rambutnya itu jibrak gede, panjang, mukanya itu pucet, tapi masih ngebentuk kayak muka orang. Pak Tirta, astagfirullahaladzim, itu apa? Itu ibunya kayak gitu, kok serem banget pikirnya Pak Tirta. Pak Tirta udah ceklek gitu kan, kontaknya itu udah dibeginiin lagi, siap-siap mau jalan, karena disitulah gemeteran, dia itu takut kok seperti itu. Nah si anak tadi kayak gandeng-gandeng ininya, nggak tahu tangan, nggak tahu itu cuman kain doang, ditarik sama si anak itu, nunjuk-nunjuk ke arahnya Pak Tirta. Si perempuan itu pun berjalan, jalannya pun bukan kayak orang melangkah, tapi kayak orang terbang, kayak orang naik skateboard kayak gitu, ke depan, mendekat ke arahnya Pak Tirta. Jaraknya mungkin 3 meter si sosok tadi. Si anak itu yang mendekat ke arah Pak Tirta ngomong sama Pak Tirta, "Pak, saya mohon maaf," kata si anak tadi. "Iya, kenapa deh?" gitu. Pak Tirtanya udah ketakutan. "Gak apa-apa," katanya. "Saya ndak punya uang, ibu saya juga ndak punya uang." Ndak apa-apa deh, nggak bayar juga ndak apa-apa. Atau Bapak kalau mau diantar balik sama ibu saya, mau Pak? Ndak usah. Pak Tirta itu di sana udah nggak berani menatap ke arah perempuan tadi ya, karena serem kayak gitu. Ndak usah dianterin, Bapak pulang, Bapak bisa pulang sendiri," kata Pak Tirta. "Udah ya, Bapak pulang dulu ya, Bapak pulang dulu." Itu langsung mesinnya dinyalain. "Pak, maaf ya Pak ya, ini ibu saya mau nganterin, boleh ndak?" Ndak usah, kata Pak Tirta. Dia balik muter, langsung digas motor tersebut ke sana, meninggalkan tempat tersebut, nginget-nginget jalan tadi belokannya di mana ya, tadi belokannya sempet bingung, tapi alhamdulillah begitu baliknya Pak Tirta itu baru nyadar ternyata ada beberapa warung itu yang masih buka, kayak ada warung kayak buat mahasiswa, anak-anak muda nongkrong gitu ya, tapi warung bentuknya ya, itu masih buka. Warung masih buka, merasa tenang, plong, tapi memang gak ada niatan mau mampir atau udah, pokoknya aku mau lanjut pulang gitu, Nah, lewat di sana, lewat di tikungan pertigaan yang tadi belok, Pak Tirta pun belok lagi. Di situ Pak Tirta itu mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Kok motorku agak berat, seperti di cerita-cerita horor yang lainnya gitu ya. Pengalamannya itu, loh kok motorku berat kayak gini, agak lumayan susah dikendaliin, nengok ke belakang gak ada apa-apa. Jangan-jangan ibunya anak itu
Bonceng lagi gitu kan pikirnya Pak Tirta. Alah udahlah, enggak. Jalan lagi ke sana melanjutkan perjalanan. Nah disitulah di daerah beberapa titik yang sepi, kayak ada sebuah bangunan, kayak bangunan gedung semacam itu. Di depannya itu ada pohon rindang. Nah pohon rindang itu menjorok sampai ke trotoar. Di bawah trotoar tersebut itu kan gelap. Pak Tirta itu melihat si ibu anak tersebut lagi berdiri di sana. Ya, sosok seperti itu, sosok mirip seperti kuntilanak sundel bolong, berdiri di kegelapan di situ di pinggir trotoar. Pak Tirta ngelihat, ya siapa yang nggak takut gitu ya. Umumnya itu takut, kecuali orang-orang yang memang pemberani banget. Pak Tirta sendiri itu orang yang takut. Lah kok dia ngikutin ada di situ, perasaan itu sama dulu, itu memang tinggi, lebih tinggi dari kalau misal Pak Tirta berdiri. Pak Tirta sendiri perawakannya itu jangkung, kulitnya itu hitam, hidung mancung gitu ya, jangkung. Ini kayaknya kalah tinggi dengan perempuan tadi. Lanjut lagi ke sana, di tikungan ketemu lagi si perempuan itu lagi duduk, kali ini duduk di pinggir trotoar di sana. Di belakang sana itu kebunan semua. Ini kayak pembatas, bukan ya, pagar jalan di pinggir lah kayak gitu. Lagi duduk di situ. Pak Tirta, lah aku diikutin, beneran aku diikutin. Jalan makin turun ke sana, ke bawah. Bahkan apa? Pak Tirta itu melihat si perempuan tadi, ini sempat tiduran di tengah jalan, dan itu tuh jalan gede ya, dari arah atas menuju ke bawah itu kan jalanannya gede. Dia itu tiduran di sana. Pak Tirta itu dari kejauhan, itu apa ya, putih-putih gitu. Tiba-tiba terbang ke atas, plap. Pak Tirta langsung nyambung, ini yang di atas sana gitu, ini yang di atas. Berarti lah ini bukan orang, anak kecil yang aku boncengin tadi, itu jangan-jangan anaknya sundel bolong, anaknya kuntilanak atau apa, pikirnya Pak Tirta. Jalan terus ke sana, ke bawah. Nah disitulah saat udah sampai di bawah, Semarang bawah sana, udah lumayan deket lah, mungkin sekitar 10 menit lagi sampai di rumahnya Pak Tirta. Di situ Pak Tirta ngerasa nyium bau wangi kali ini. Aduh, kok baunya wangi seperti ini. Sekujur badan itu merinding semuanya. Pak Tirta pun akhirnya ngomong, Bu, ya bingung mau manggilnya apa, Bu. Niat saya baik, saya cuman mau nganterin. Tolong jangan gangguin saya. Si Pak Tirta tuh ngomong sambil naik motor jalan pelan-pelan. Tolong jangan gangguin saya. Saya tuh orangnya penakut, Bu. Tolong ya Bu, jangan gangguin saya ya Bu ya. Anaknya Ibu udah tak anterin sampai sana selamat, dan saya juga mau pulang dengan selamat. Seketika itu terdengar suara cekikikan, kayak suara perempuan ketawa, dan itu di belakangnya Pak Tirta. Dia ndak berani ngomong sedikit pun, ndak berani nengok. Wis yang penting aku naik motor selamat. Kecepatan pun nggak ditambah sama Pak Tirta. Udah aku jalan segini pelan-pelan, dan singkat cerita sampailah Pak Tirta di rumah sana. Begitu sampai di rumah, ngetok-ngetok kan, tek, assalamualaikum. Itu Pak Tirta masih tinggal sama mertua di sana. Istrinya bukain pintu. Begitu dibukain pintu, Mas, kok bau banget ini, apa ya Mas ya? Bau banget. Bau apa, Dek? Nggak tahu, kayak bau bangkai, ada tikus mati atau gimana, katanya begitu. Pak Tirta pun langsung mundur gitu ya, Loh Mas, mau kemana lagi? Ini jaket langsung dilepas, ditaruh di luar di sana, brek. Begitu ditaruh di luar, Pak Tirta mendekat ke istrinya, ngetes lagi. Masih bau ndak? Ditanya Pak Tirta kan. Udah nggak terlalu Mas, udah nggak terlalu. Emang kenapa Mas jaketnya? Mas jaketnya habis kena bangkai atau gimana? Ceritanya panjang, kata si itu ya, ceritanya panjang. Pak Tirta masuk, istrinya pun nutup pintu, brek. Pak Tirta kan kepikiran tadi, ya aku kayaknya habis bersentuhan dengan sesuatu. Aku bersih-bersih dulu ke belakang. Ini Pak Tirta ke belakang sana, istrinya itu udah ngantuk-ngantuk sebenarnya, dia itu udah tidur tapi kebangun, bukain pintu Pak Tirta. Pak, mau dibikinin minum ndak? Kata si istrinya. Ndak usah Bu, ndak usah, kata Pak Tirta. Pak Tirta ke belakang sana, bersih-bersih, kedengeran ada suara orang ngejerit. Istrinya tuh teriak-teriak, sampai mertuanya itu bangun, anaknya Pak Tirta juga bangun, semuanya serumah.
Pak Tirta kan yang berada di kamar mandi langsung buru-buru, belum selesai gitu ya, cuman pakai anduk. Kenapa? Pak, aku ngelihat setan, Pak, aku ngelihat setan. Kamu ngelihat setan di mana? Di ruang tamu, Pak, di ruang tamu. Ya Allah, kata si istrinya, itu gede banget, Pak. Ya apa, udah tenang dulu. Istrinya pun ditenangin, Pak Tirta pun, ya karena udah banyak orang-orang gitu ya, Pak Tirta pun melanjutkan itu tadi, bersih-bersih. Nggak ada 5 menit karena buru-buru gitu ya, udah selesai ganti baju, Pak Tirta pun ke sana. Kenapa? Kamu ngeliat apa? Tirta, ini istrimu katanya tadi ngeliat ada kuntilanak di depan, di ruang tamu, di situ lagi duduk gitu. Pak Tirta pun akhirnya langsung menuju ke ruang tamu sana, ngomong lagi, Bu, minta tolong Bu, jangan gangguin kami, jangan gangguin keluarga saya Bu, kasihan katanya gitu kan. Nah ini kan pada, loh Tirta kenapa? Kamu ngomong sama siapa? Diceritakan semua sama Pak Tirta. Jadi begini Pak, Bu, ngomong cerita ke mertuanya, istrinya juga mendengar. Saya itu tadi udah mau pulang, saya lagi ngerokok sebentar sebatang. Tiba-tiba ada anak yang minta diantar. Ya, mau nolak yang gak enak. Anak-anaknya kayak gimana? Anak laki-laki, usia belasan tahun. Mau tak tolak ya kasihan, masih sekecil itu nanti dia pulang pakai apa? Mana pulangnya jauh lagi ke sana ke atas, kata si Pak Tirta. Akhirnya tak anterin, sepanjang jalan itu ini meluknya kencang banget. Terus baunya ya itu bau bangkai dan sebagainya. Terus apa? Ya sampailah di rumah. Begitu sampai di rumah kaget gitu. Yang keluar dari rumah ibunya. Itu ya itu, kata si Pak Tirta. Itu mungkin yang ikut sampai ke sini katanya. Nah, di situ kan pada takut semua. Lah, Tirta ini masih berada di sini ndak. Anaknya juga nanya, "Iya, Pak, ngikut ke sini. Jangan-jangan masuk ke rumah ini, Pak." Nah, akhirnya iya juga gitu. Bentar, kata Pak Tirta. Pak Tirta pun ngomong lagi, "Bu, manggilnya tuh Bu, tetap Bu. Minta tolong, Bu, tolonglah, jangan gangguin kami," katanya. "Saya itu cuma nolong, saya tuh nggak mau yang kayak gimana-gimana, orang niat nggak minta bayaran apapun," kata si itu ya. Akhirnya apa? Pintu depan itu ada yang ngetok. Tek gitu. Begitu ada yang ngetok, nanya kan, itu siapa? Gak dijawab. Diketok lagi, tek. Siapa? Pun gak dijawab. Sampai ketiga kalinya, ini keluarga udah pada ketakutan. Pak Tirta memberanikan diri, udahlah. Ini resiko, aku yakin ini kuntilanak itu. Akhirnya Pak Tirta pun keluar ke sana, buka pintu, jegrek. Begitu pintu dibuka, kan bayangannya itu, pasti ada sosok tadi kan, mau ngomong apa dia. Begitu dibuka, ternyata bukan. Itu adalah seorang perempuan biasa, perempuan cantik. Dandanan pun modern gitu. Tapi Pak Tirta kenal mukanya. Loh, ini mukanya mirip yang tadi gitu. Cuman ini versi cantiknya, versi orangnya. Iya Bu, ada apa Bu? Gitu kan. Mas, saya mau mengucapkan terima kasih, katanya begitu. Iya Bu, sama-sama Bu, sama-sama. Pak Tirta udah nyambung begitu kan. Terima kasih ya Mas ya. Iya Bu, sama-sama. Iya sama-sama. Terus apa? Si perempuan itu jalan mundur, tek. Kemudian dia ketawa, begitu ketawa, sembari Pak Tirta nutup pintu, itu masih sempat melihat, itu kayak tiba-tiba membesar, peng gitu. Itu jadi sosok yang itu tadi, dia itu terbang katanya ke sana. Pintu ditutup sama Pak Tirta. Langsung masuk ke dalam. Tirta siapa? Yang di dalam itu nggak ada yang mendengar, suaranya itu nggak ada satupun yang mendengar. Tirta itu siapa? Itu yang tadi kesini. Dia cuman mau bilang terima kasih, kata Pak Tirta. Terus dianya kemana? Dianya udah pulang kayaknya, udah balik lagi ke atas sana. Ya wis lah, syukur, semoga nggak ngegangguin kita lagi. Dan alhamdulillahnya malam itu meskipun tidur telat, Pak Tirta pun akhirnya jadi begadang begitu ya, takutnya ada apa-apa, baru tidur itu sekitar jam 3 pagi. Cuman alhamdulillah semua itu baik-baik aja, nggak ada gangguan apapun gitu ya. Sesuatu yang ditakutkan sama Pak Tirta, takutnya malam ini aman, besoknya kesini lagi atau gimana, itu benar-benar udah nggak ada sama sekali. Dan pada suatu saat, udah lumayan cukup lama, sekitar 2 minggu berlalu, kebetulan Pak Tirta ada mengantarkan salah satu pelanggannya itu ke daerah atas sana, deket-deket area situlah, yang malam itu kan masih ingat gitu ya. Oh daerah sini, coba di-track ke sana, ke tempat di mana si anak itu turun. Ternyata itu adalah rumah kosong.
rumah yang atapnya udah ambruk. Rumahnya kecil, atapnya udah ambruk, dan di sana itu banyak tumpukan-tumpukan sampah. Banyak kresek yang buntelan-buntelan begitu ya, buntelan-buntelan sampah. Kayak orang itu sengaja ngebuangnya ke situ. Loh, ternyata tempat sampah begini, Pak Tirta pun balik lagi ke sana. Dan takutnya gitu ya, takutnya ada ketakutan, barangkali si anak kecil itu nongol lagi, "Om, kok sampean di sini?" Barangkali begitu. Untungnya nggak terjadi apa-apa, dan ya ceritanya sampai segitu aja. Cerita yang mungkin nggak terlalu cukup panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Baik, itu aja. Terima kasih Pak Tirta atas ceritanya di Semarang sana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak, dan mohon maaf untuk sekarang belum bisa ready stock. Mungkin beberapa hari ke depan kita akan coba restock lagi gitu ya, supaya bisa didapat oleh kawan-kawan. Baik, itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.